Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada para anggota kelompok yang dimana kalian sudah meluangkan waktu untuk bisa datang pada kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya agar kita berdoa agar kegiatan kita mendapatkan berkah untuk selanjutnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah teman-teman. Sebelumnya teman-teman di sini ada nggak sih yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Mungkin dari Upatul, apa sih bimbingan kelompok itu? Pas. Haula mungkin apa sih bimbingan kelompok itu? Menurut saya, bimbingan kelompok itu suatu teknik dalam proses kelompok dengan memanfaatkan dengan berkelompok. Bagaimana dengan berkelompok itu kita saling berinteraksi antar anggota. Oke. Kalau dari Sylvia, bimbingan kelompok itu yang saya ketahui adalah itu istilahnya membahas suatu diskusi bersama teman-teman dan membentuk sebuah kelompok. kalau Putri gimana? Apa sih bimbingan kelompok itu? Bimbingan kelompok ini satu layanan yang ada dalam bimbingan konseling dalam untuk menyelesaikan masalah individu dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Kalau Aisyah Fitria gimana? Bimbingan kelompok itu salah satu jenis layanan yang ada di bimbingan konseling itu untuk kita memperoleh informasi dan juga bisa juga mengumpulkan teman-teman semua agar lebih akrab lagi. Oke, jadi semuanya udah ngasih pendapat apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan konseling yang berusaha membuat individu dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi di dalam bimbingan kelompok itu ada tujuannya. Kira-kira di sini ada nggak yang tahu apa tujuan dari bimbingan kelompok itu? Ya, silakan. Tujuannya untuk kita berani berbicara di muka umum, terus juga berani menyampaikan ide, pendapat, terus juga berani berbeda pendapat kita dengan orang lain. Yang lain gimana? Dalam tujuan bimbingan kelompok sendiri yang saya pahami, di situ kita bisa memecahkan suatu permasalahan di mana kita akan mendengarkan pendapat-pendapat dari teman-teman kita juga. Yang lain ada? Nggak ada ya. Oke, jadi tujuan dari bimbingan kelompok itu ada dua, yang mana tujuan pertama itu sebagai pengembangan aspek pribadi, yang dimana pengembangan aspek pribadi itu kita berani berbicara di depan umum, kita berani mengeluarkan ide dan pendapat kita, serta kita berani untuk mengkritik sesuatu. Terus tujuan yang kedua itu kita dapat memperoleh informasi dari kegiatan bimbingan kelompok kita. Oke, selanjutnya tata cara dalam pelaksanaan bimbingan kelompok itu yaitu seperti ini. Kita duduk melingkar atau membentuk O, yang dimana agar komunikasi di antara kita itu efektif dan efisien, yang dimana semua anggota kelompoknya itu dapat melihat satu sama lain. Oke, jadi di dalam bimbingan kelompok itu ada yang namanya asas. Salah satunya itu ada asas kerahasiaan, yang dimana semua hal yang kita bicarakan di dalam kegiatan ini tidak boleh diceritakan di luar forum bimbingan kelompok kita. Oke, selanjutnya rangkaian nama. Di sini rangkaian nama saya mulai dari saya, yang mana saya akan menyebutkan nama saya serta hal apa yang paling saya sukai. Oke, nama saya Dina Ailustari. Hal yang paling saya sukai itu olahraga. Lanjut. Nama saya Dewi Yuliana Hidayah. Hal yang saya sukai yaitu Terserah aja apa yang suka. Bisa ada masak atau apa. Lanjut. Saya Laura Padani. Hal yang paling saya sukai adalah uang. Nama saya Nisa Fitria. Hal yang saya sukai itu adalah gimana saya tidak membutuhkan apa-apa. Oke, nama saya Ulfa Putria. Hal yang paling saya suka itu ya pacaran saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nasution. Hal yang paling saya sukai itu pantai. Oke, pantai. Oke, jadi selanjutnya kita membahas hal apa saja yang disukai kan.
Selanjutnya saya ingin tanya, apakah teman-teman semua udah siap? Siap. Siap. Saya tadi masih ngomong ya, ada juga siap gitu aja. Siap. Ya, jadi di dalam bimbingan kelompok itu kita akan membahas dua topik yang dimana terdapat topik tugas serta topik bebas. Oke, kali ini kita bakalan bahas topik bebas. Kira-kira hari ini kita bakalan bahas topik apa sih kalau dari Cynthia Risa? Apa ya? Kesulitan mahasiswa terhadap kuliah. Kesulitan mahasiswa dalam menghadapi kuliah. Kalau dari Anissa, apa kira-kira? Kalau dari saya membahas tentang kayak mahasiswa ini kan mungkin kebanyakan overthinking kalau malam. Itu sih. Overthinkingnya tentang apa nih? Tugas kah? Atau Terkadang ada orang yang suka memikirkan yang harusnya nggak usah dipikirkan gitu. Kayak masa depan kan belum tentu terjadi ya kan. Tapi dia juga memikirkan gitu. Gitu. Kalau dari Ulfatul apa tuh? Apa kira-kira yang bakalan kita bahas? Yaitu gara-gara tugas saya insomnia. Insomnia, sulit tidur ya. Kalau dari Putri, kira-kira apa? Seperti apa? Insomnia kita tidur. Bahkan sampai begadang gitu yang jadi juga. Kalau dari Haula gimana? Saya bahas adalah insomnia mungkin kurang karena saya orangnya jarang tidur malam ya. Ya kayak Anissa Fitria gitu. Kadang kita terlalu memikirkan hal yang tidak pernah ada gitu. Overthinking yang berlebihan. Oke, jadi kita udah ada nih beberapa topik. Yang pertama tuh kesulitan mahasiswa dalam menghadapi kuliah. Kalau satu lagi ada itu di insomnia, terus overthinking dalam menghadapi masa depan gitu kan. Kira-kira kita mau bahas topik yang mana nih? Yang Overthinking aja. Overthinking sih relate dalam kehidupan. Oke. Overthinking itu kan bisa dibilang kayak kita tuh terlalu berlebihan dalam memikirkan sesuatu gitu kan yang belum tentu terjadi kan kita pikirin ini gimana sih. Kalau menurut Anissa Fitria, kenapa sih orang bisa overthinking gitu? Overthinking itu kan sulit tidur ya, nggak bisa tidur gitu karena dia terlalu memikirkan apa-apa itu yang harusnya nggak usah dipikirkan gitu, tapi dia memikirkan terlalu berlebihan, jadi akhirnya nggak bisa tidur gitu kan. Jadi itu pengertian dari saya orang-orang yang overthinking itu karena dia terlalu memikirkan hal-hal yang tidak penting yang terlalu berlebihan, makanya dia nggak bisa tidur. Kalau Putri gimana? Kenapa sih orang bisa overthinking itu? Ya, dia memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi apa yang dia pikirkan. Seperti itu maka terjadi. Oh, gitu ya. Jadi kalau Sylvia Risa sendiri, apa sih overthinking itu? Overthinking itu adalah pemikiran kita yang berlebihan yang belum tentu itu terjadi di masa yang akan datang. Kenapa seseorang itu bisa overthinking? Karena dia mempunyai kecemasan di masa depannya. Dia terlalu memfokuskan harus bisa, harus sukses, padahal belum dia jalani kerikil-kerikil dalam perjalanan. Oke. Kalau Ulfa apa sih? Kalau dari satu karena banyak kali mengalu ya, jadinya tuh overthinking gitu aja sih. Kalau yang Kak Hawa itu apa tuh overthinking? Menurut saya overthinkingnya mahasiswa, overthinkingnya manusia gitu. Dia siangnya udah ngerasain satu hal, udah ngerasain nggak enak perasaan, kemudian malamnya yang dia pikirkan gitu, malamnya jadi tempat dia memikirkan hal siangan yang dia dapat gitu. Dan itu di saat mau tidur gitu. Dan biasanya overthinking itu asli adanya gitu, cuman karena kita terlalu berlebihan berpikirnya, kita tuh terlalu positif gitu. Padahal kalau misalnya kita ada rasa negatif kita terhadap overthinking, pasti kita bilang nggak mungkin lah itu kejadian gitu. Jadi kayak gitu overthinking manusia yang terlibat ya sekarang gitu. Oke, jadi menurut teman-teman overthinking itu boleh nggak sih? Maksudnya kan overthinking kita tuh ada yang berlebihan, ada yang maksudnya kok kayak gini sih, tapi tuh kalau kenyataannya tuh nggak ada gitu. Kalau menurut Sylvia Risa, gimana sih overthinking itu boleh apa enggak? Maksudnya overthinking yang gimana gitu? Menurut saya sih boleh seseorang itu overthinking, tapi jangan overthinking berlebihan. Karena overthinking yang berlebihan itu bisa membuat seseorang juga mempengaruhi kesehatannya, serta juga kan tidurnya tidak teratur, jadi kesehatannya juga terganggu. Lebih baik overthinking ya
minimalisir lah hal-hal overthinking itu dalam hidup. Oke. Jadi menurut teman-teman lah, apa sih solusi atau hal-hal yang kita lakuin biar kita tuh gak selalu overthinking gitu, terus kita tuh gak berlebihan? Kalau menurut Putri, apa sih yang harus kita lakuin biar kita tuh gak bisa overthinking terhadap sesuatu gitu? Jangan dipikirin. Jangan punya pikiran kita ya. Hal-hal yang gak perlu dipikirin itu ya kamu dipikirin gitu. Jika itu memberi dampak yang negatif untuk diri kita, Gak usah dipikirin. Jadi kalau bisa gak usah dipikirin juga atau gimana gitu. Kalau menurut saya sih tentu itu kita kembali ke Maha Kuasa ya, ke Allah gitu. Karena kan pagi masa depan kita nggak tahu kan, kita belum terjadi gitu kan, kita udah ada takdirnya gitu kan. Nah jadi nggak usah dipikirin kayak si Dewi bilang, kita cukup menjalani aja dan usaha gitu kan. Masa depan kita nggak kalau Allah yang atur ya. Jadi dengan kita kembali ke Allah gitu, kita kan tenang gitu kan, udahlah nanti kita usaha aja, nanti kita jalanin aja, pasti nanti yang jadi yang terbaik gitu. Oke. Kak Hawa dulu, dari tadi solusi aja. Kalau menurut Kak Hawa itu gimana sih solusinya? Solusi overthinking itu gak ada lain dirinya sendiri. Mau kayak manapun dia ngadepin, paginya dia ngadepin apa, siangnya dia ngadepin apa, sorenya lagi, malamnya apa. Kalau misalnya diri dia sendiri mau memikirkan itu pada saat mau tidur, boleh memikirkan. Cuma kalau untuk terus-terusan memikirkan, besok dipikirin lagi. Kalau mau solusinya ditanya gitu, ini benar nggak kayak gini gitu. Ditanya langsung kayak bersangkutan Ya, gitu ya. kita lihat langsung yang bersangkutan, atau memang ada masalah sama orangnya, langsung ditanya gitu. Jangan sampai kita jadi beban pikiran kita berhari-hari gitu. Itu sebenarnya kita merusak mental kita sendiri gitu. Ada tambahan dari Silvia atau Ulfa mungkin? Menurut saya tuh ya, kan yang saya sering alami gitu ya, kalau udah kita overthinking pasti hati kita tuh gak enak, gelisah ya kan. Itu biasanya saya tuh sholat ya kan, habis itu ngaji, berzikir, udah mau tidur rasanya masih aja gelisah aja kan, kita bawa aja zikir kayak gitu, habis itu terus lama-lama itu tidur. Jadi sih menurut saya, Besok paginya kalau pagi itu kita nggak kepikiran lagi, pasti kalau udah malam mau tidur pasti dia yang terpikir. Ya. Kok udah jumpa kayak gini sama kawan, pasti kita nggak akan berpikiran. Kalau malam sendiri, kayak gitu sendiri pasti kita berpikiran, apa yang kita pikir, ya kan? Berarti penyebab overthinking bisa jadi karena kesepian juga ya? Nggak ada kawan cerita ya. Oke, jadi kita tadi udah bahas overthinking itu apa, pemikiran yang terlalu berlebihan akan sesuatu, terus solusi dari overthinking itu kayak Ulfa tadi ya kan, banyak sholat, zikir, kayak Putri bilang gak usah dipikirin gitu ya, penting gak usah dipikirin. Kalau kalian bisa kembali ke yang Maha Kuasa, maksudnya ya menjalankan maksudnya menjalankan apa yang seperti biasa Masalah diri, Maha Kuasa. Kalau bahasanya ya Bu, istiqomah. Ya belajar. Iya, Maksudnya itu menjalankan sesuatu seperti seharusnya kayak gitu. Oke, jadi teman-teman udah paham semua apa belum nih overthinking itu apa? Paham. tapi agak-agak sih belum ya, karena Apa tuh? biasanya agak gampang-gampang gitu kalau overthinking. Karena overthinking itu nggak bisa kita selesaikan dalam sekali pemahaman gitu. Karena pemikiran manusia itu kan beda-beda gitu. Kalau kita bisa bilang sama dia, udah jangan dipikirin yang ngerasain dia, yang ngelakuin dia, yang mikirin dia gitu. Kita cuma bisa ngasih kesempatan dia untuk berpikir jernih gitu. Kalau overthinking itu kita emang nggak bisa sekali pemahaman langsung ngapain juga aku mikirin kayak gini, nggak bisa gitu. Kalau dari saya tuh yang saya masih penasaran tuh overthinking tuh yang udah bawaan seseorang apa memang penyakit atau gimana, karena hampir rata-rata ya overthinking itu hal yang biasa gitu dari sekitaran kita gitu kan. Terus kalau menurut saya yang bikin saya penasaran dengan overthinking ini, Bu, overthinking itu
bawaan dari diri kita sendiri atau memang pengaruh lingkungan gitu lah. Kadang kan ada orang yang overthinkingnya terlalu berlebihan sehingga mentalnya terganggu. Nah itu kira-kira solusinya harus ditangani oleh psikiater atau psikolog atau memang bisa kita sembuhin sendiri gitu, atau kita dengan teman sendiri juga bisa menyembuhkan overthinking itu aja sih yang kita penasaran. Oke, jadi teman-teman ada nggak sih yang bisa jawab dari pemaparan Nisa tadi? Terkait yang Nisa bilang tadi, menurut saya hal yang paling ringan dulu ketika kita memang sudah benar-benar overthinking, lebih baik itu kita me time dulu atau self healing, penyembuhan dari dalam diri sendiri, dimana ya kita bisa me time dengan musik, pergi bersama teman-teman, kuliah atau makan di pantai, karena itu bisa membuat otak kita itu lebih jernih dan refresh gitu, kayak gitu. Dari Kak Haula mungkin ada tanggapan lain? Solusinya juga mungkin kalau overthinking itu bertahap deh gitu. Misal kita wajar overthinking itu hal wajar, hal sehari-hari gitu. Tapi kalau misalnya overthinking kita udah sampai yang mengganggu kali kesehatan mental kita, itu kayaknya sebaiknya ke psikiater sih ya. Karena itu nggak main-main loh kesehatan mental itu. Tapi bisa dikatakan tuh overthinking itu macam kita menghalau nggak sih? Enggak juga. Itu mungkin yang sudah berlebihan. Lalu kita menghayal gitu. Tapi kalau misalnya overthinking itu kita jadi pikiran, beban. Terkadang kayak overthinking itu bukan tentang masa depan yang belum terjadi aja. Iya. Kadang ada orang yang mungkin dia di masa di siangnya, di Iya. paginya kan ada kejadian apa gitu kan. Dan Jadi nanti itu di malamnya kepikiran, oh tadi pagi tuh kok kayak gini. Mau sejauh-jauh deh orang pacaran gitu, siangnya itu kenapa? Pasti malamnya overthinking ya. Mau sejauh-jauh. Ya, jadi itu yang tadi Nisa. Maksudnya kalau misalnya kita overthinking, penyembuhan dari dalam itu seperti kayak time untuk diri kita sendiri. Oke teman-teman, kira-kira ada yang belum paham dari overthinking pembahasan kita hari ini? Sudah. Oke, jadi kan kita tadi udah bahas overthinking itu apa, solusi overthinking itu gimana. Berarti kan kegiatan kita ini udah selesai, pembahasan overthinking kita ini. Jadi kan bimbingan kelompok kita ini udah selesai pada hari ini. Nah, kira-kira kita tuh mau buat bimbingan kelompok lanjutan itu kira-kira di hari apa, di mana, dan jam berapa? Besok kayaknya besok sih. Besok. Kalau ada profesor dari teman-teman yang lain? Besok bisa pagi ya. Kira-kira kita mau buat di mana? Di sini aja yang lebih nyaman. Jadi semua itu sepakat ada saat kita buat bimbingan kelompok lanjutan jam pagi ya, jam 10 gitu di tempat yang sama. Oke. Jadi kan kita udah sepakat besok bisa buat bimbingan lanjutan. Jadi saya mau tanya, kira-kira apa sih pesan, kesan, dan harapan kalian semua mengenai kegiatan kita pada hari ini? Kalau dari saya kesannya kita jadi tahu gitu ya hal-hal aja yang mempengaruhi overthinking itu ya. Dan pesannya jangan memikirkan hal-hal yang belum terjadi yang itu membuat diri sendiri itu nggak nyaman. Harapan untuk bimbingan untuk kita ini itu Harapannya semoga terus ada silaturahmi ya aku tuh. Jadi Kesan-kesan saya mungkin kesannya bimbingan kelompok ini menjadi lebih paham ya gimana menyikapi tentang overthinking itu, karena overthinking nggak selamanya tentang masa depan gitu. Jadi pesan saya itu kayak apa yang kamu bisa kerjakan kerjakan lebih positif, jangan terlalu terbebani dengan hal-hal yang bahkan kamu sendiri menganggap itu tuh beban gitu. Jangan terlalu memikirkan hal itu. Overthinking itu nggak enak soalnya. Terus harapannya semoga kita lebih pandai lagi dalam memilih cara untuk kita sembuh gitu ya, karena nggak enak overthinking itu penyakit. Lanjut. Kesan-kesan saya itu kesannya saya jadi lebih tahu cara menyikapi saat kita overthinking ya, kayak Siti bilang kita bisa me-time, kita bisa traveling gitu kan. Terus juga harapan saya, keputusan saya
mungkin di kegiatan dengan kelompok lanjutannya kita bisa lebih ramai lagi, jadi kita bisa bertukar pikiran ya, seperti itu, jadi bisa mendapatkan informasi baru gitu aja. Kalau dari satu kesannya tuh kita bisa tahu dampak dari overthinking itu apa, dan pesan saya tuh ya itulah yang kayak kita bilang tadi, jangan terlalu berpikir overthinking untuk masa depan, karena kan belum tentu apa yang kita pikirkan hari ini terjadi pada masa yang akan datang. Dan itu aja. Kalau kesan saya lebih banyak mengetahui overthinking dan teman-teman saya. Lalu pesannya, semoga kita teman-teman terhindar dari overthinking, dan bila mana teman-teman sekalian mempunyai overthinking yang berlebihan, teman-teman bisa meminimalisir sendiri. Kan tadi kita juga sudah membahas bagaimana sih meminimalisir tentang overthinking tersebut. Oke, jadi kan teman-teman semua udah ngasih pesan dan kesan itu. Jadi berarti kan kita udah selesai nih kegiatan kita. Karena kegiatan kita udah selesai, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.